Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta yang juga bakal calon presiden dari Partai Nasdem, belakangan ini mendapat sorotan tajam dari publik. Pasalnya, ia diduga terlibat dalam beberapa kasus korupsi yang merugikan negara. Apa saja kasus-kasus tersebut dan bagaimana tanggapan Anies? Anies Baswedan adalah salah satu tokoh politik yang cukup populer di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada era Presiden Joko Widodo, sebelum akhirnya mengundurkan diri untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2017. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan mengalahkan petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Sejak menjadi gubernur, Anies banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kontroversial, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa kebijakan tersebut diduga mengandung unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme, dalam kurung KKN, yang merugikan keuangan negara dan masyarakat. Salah satu kasus yang paling mencuat adalah kasus dugaan korupsi Formula E. Formula E adalah sebuah ajang balap mobil listrik yang diadakan di berbagai kota di dunia. Anies berencana untuk menggelar Formula E di Jakarta pada tahun 2020, namun ditunda karena pandemi COVID-19. Namun, sebelum acara tersebut digelar, Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kurung, KPK, menemukan adanya indikasi korupsi dalam proses pengadaan lahan dan penyelenggaraan Formula E. KPK menduga ada kerugian negara sebesar 1,32 triliun rupiah akibat adanya markup harga lahan, penunjukan langsung penyelenggara acara tanpa tender, dan pembayaran uang muka tanpa jaminan. KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu mantan Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saifullah, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, mantan Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Keuangan DKI Jakarta Bowo Irianto, dan Direktur PT Jakarta Propertindo Jakpro Dwi Wahyu Daryoto. Anies sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun ia diduga mengetahui dan menyetujui seluruh proses pengadaan lahan dan penyelenggaraan Formula E. Ia juga diduga menerima suap dari Jakpro sebesar 9,8 miliar rupiah melalui Saifullah. Selain kasus Formula E, Anies juga tersandung kasus dugaan korupsi beras bantuan COVID-19. Kasus ini bermula dari adanya laporan masyarakat bahwa beras yang dibagikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga terdampak pandemi COVID-19 memiliki kualitas buruk dan berbau busuk. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan, dalam kurung, BPK, diketahui bahwa beras bantuan tersebut dibeli oleh Dinas Sosial DKI Jakarta dari PT Food Station Cipinang Jaya dengan harga Rp11.800 per kilogram. Padahal, harga pasar beras tersebut hanya sekitar Rp8.000 per kilogram. Selain itu, beras tersebut juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemerintah. BPK memperkirakan ada kerugian negara sebesar Rp18,4 miliar akibat pembelian beras bantuan tersebut. KPK pun turut mengusut kasus ini dan telah memeriksa beberapa saksi, termasuk Anies Baswedan. Anies mengaku tidak mengetahui adanya markup harga beras bantuan tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada Dinas Sosial DKI Jakarta. Kasus lain yang juga menyeret nama Anies adalah kasus dugaan korupsi pembangunan rumah susun sederhana sewa, dalam kurung, Rusunawa, di Pulau Seribu. Kasus ini terkait dengan adanya dugaan penyimpangan dalam penggunaan anggaran pembangunan Rusunawa di Pulau Panggang, Pulau Pari, dan Pulau Untung Jawa. Berdasarkan laporan BPK, diketahui bahwa anggaran pembangunan Rusunawa tersebut berasal dari dana hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam kurung, PUPR, sebesar Rp184,9 miliar. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa penyimpangan, seperti adanya perbedaan volume pekerjaan, kualitas pekerjaan yang tidak sesuai, dan penggunaan bahan material yang tidak sesuai spesifikasi. BPK memperkirakan ada kerugian negara sebesar Rp16,3 miliar akibat penyimpangan tersebut.
KPK pun telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka dalam kasus ini, yaitu mantan Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan dan Direktur PT Manggala Krida Yuda Bambang Susilo. Anies sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, namun ia diduga mengetahui dan menyetujui pembangunan rusunawa tersebut. Ia juga diduga menerima suap dari PT Manggala Krida Yuda sebesar 4 miliar rupiah melalui Agustino Darmawan. Dari ketiga kasus di atas, terlihat bahwa Anies Baswedan memiliki peran yang cukup besar dalam pengambilan keputusan terkait dengan proyek-proyek yang diduga bermasalah tersebut. Namun, ia selalu mengelak dari tanggung jawabnya dan mengaku tidak mengetahui adanya dugaan korupsi. Anies juga belum memberikan penjelasan yang memuaskan kepada publik mengenai kasus-kasus tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa ia akan kooperatif dengan proses hukum yang berjalan dan menyerahkan semua kepada KPK. Ia juga mengklaim bahwa dirinya bersih dari praktik KKN dan tidak pernah menerima suap dari siapapun. Namun, klaim Anies tersebut tampaknya tidak cukup untuk meyakinkan publik. Banyak pihak yang menuntut agar Anies segera ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan diadili secara adil. Mereka menganggap bahwa Anies telah melanggar amanat rakyat yang telah memilihnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Apalagi, Anies kini juga sedang menjadi bakal calon presiden dari Partai Nasdem untuk menghadapi Pilpres 2024. Tentu saja, kasus-kasus dugaan korupsi yang menjeratnya akan menjadi beban bagi citra politiknya. Apakah Anies akan mampu membersihkan namanya dari tuduhan-tuduhan tersebut? Ataukah ia akan terus tersandera oleh kasus-kasus yang mengancam karir politiknya? 123